Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antika, siswa dari SMKN Negeri 1 Kuningan. Di sini, saya akan menerangkan tentang beberapa ancaman kebinekaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Secara umum, salah satu ancaman terhadap ideologi negara adalah agresi dari wilayah lain. Selain itu, ada lagi ancaman terhadap ideologi negara, seperti perang saudara, pemberontakan senjata, hingga pelanggaran wilayah. Ancaman terhadap ideologi bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, akan tetapi juga negara lainnya. Contoh dari ancaman ideologi, salah satunya itu pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman integrasi nasional di bidang ideologi yang dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Jika pemberontakan bersenjata terus ada, maka hal ini bisa mengikis kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Sebab pemberontakan ini bisa mengancam pemerintahan dan mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Ancaman politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Salah satu contoh ancaman politik yaitu politik SARA. SARA ini dapat diartikan sebagai pandangan ataupun tindakan yang didasari sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Berdasarkan bentuk dan pelakunya, tindakan yang menyinggung SARA dapat dibagi menjadi 3, yaitu SARA individual, SARA institusional, dan SARA kultural. Yang ketiga adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam itu didorong oleh isu-isu kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Contoh dari ancaman sosial budaya, salah satunya yaitu hedonisme. Hedonisme adalah suatu kebiasaan seseorang dalam menghabiskan uang secara berlebihan atau boros. Adapun perilaku hedonisme yang sangat dikhawatirkan yaitu pergaulan bebas, karena sikap ini akan merusak diri seseorang jika seseorang itu tidak mampu membentengi dirinya sendiri. Yang keempat adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini cukup beragam ya, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Jika dibiarkan, ancaman ekonomi ini bisa mengganggu keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan suatu negara. Ancaman di bidang ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan suatu negara. Salah satu contoh ancaman di bidang ekonomi yaitu inflasi. Inflasi ini merupakan ancaman perekonomian bagi seluruh negara. Ketika harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, maka akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini terjadi pada berbagai lini kehidupan bernegara dan bisa memicu adanya perpecahan lain. Segala bentuk ancaman sangat berpotensi untuk menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk ancaman tersebut dapat berdampak pada integrasi nasional dari berbagai bidang lainnya. Salah satu contoh dari ancaman pertahanan keamanan yaitu spionase dan sabotase. Spionase adalah salah satu ancaman militer yang dilakukan oleh negara dengan cara mengamati secara diam-diam negara lainnya.
Sedangkan sabotase adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perusakan instalasi dan objek vital. Ancaman ini dapat terjadi karena Indonesia ini memiliki berbagai objek vital nasional dan instalasi strategis. Cara mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut yaitu dari sisi pemerintah dengan memperkuat pertahanan keamanan, menjaga kedaulatan wilayah, meningkatkan ketahanan ekonomi, menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga persatuan kesatuan. Cara mengantisipasi ancaman dari sisi masyarakat yaitu dengan menanamkan nasionalisme, bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai keberagaman, mendukung produk lokal, serta melaporkan hal yang mencurigakan.